Halo telur, selamat datang di Media United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update terbaru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Peter Schmeichel yang menghadiri kursus manajerial Jose Mourinho, dia menyampaikan opininya terkait Ruben Amorim. Menurutnya, ketika Ruben Amorim berbicara, Anda dapat mendengar bahwa dia memahami orang-orang, dia memahami para pemain, dia memiliki pemahaman yang tinggi tentang permainan. Selanjutnya, Antonio Veloso yang menyelenggarakan kursus manajerial Jose Mourinho juga memberikan pendapatnya tentang Ruben Amorim. Jose Mourinho sudah punya gambaran yang sangat bagus tentang Ruben Amorim. Anda bisa tahu bahwa mereka sedang melakukan percakapan yang lebih pribadi. Saya pikir dia hanya memberi Ruben Amorim beberapa nasihat, hal-hal kecil tentang cara mengelola tim profesional. Saya pikir sebelum kursus dimulai, mereka telah mengidentifikasi Ruben Amorim sebagai salah satu pelatih Portugis hebat berikutnya. Lalu Geoff Labin yang menghadiri kursus manajerial Jose Mourinho juga memberikan pendapatnya terkait Ruben Amorim. Saya akan bercanda dengan Ruben karena dia mengendarai mobil smart yang paling sederhana, mobil kubus kecil itu. Saya mencari Maserati dan Bugatti atau semacamnya. Dia berkata, "Kamu tidak mengerti, saya berbeda. Saya tidak seperti itu." Dan yang terakhir ini dari portal media lain. Di sini menyebutkan bahwa seorang pemain di Casapia, klub Portugal kasta ketiga tempat Ruben Amorim memulai karir kepelatihannya, tidak memiliki cukup uang untuk membayar sewa atau mengurus anak-anaknya, dan pihak berwenang mengancam akan mengambil anak-anaknya dari dia dan pasangannya. Amorim berjanji kepada anak laki-laki ini bahwa ia akan membayar sewa setiap bulan, kata Bruno Simão, seorang teman Amorim sejak mereka berusia 9 tahun dan menjadi pemain di bawah asuhannya di Casapia. Amorim masih membayar sewa tersebut sampai hari ini. Ya, oke, itu tadi beberapa komentar dari orang-orang yang pernah dekat dengan Ruben Amorim. Dari pendapat mereka, menurutku bisa kita lihat sekilas bahwa Ruben Amorim ini memiliki memiliki sisi pemahaman yang sangat tinggi. Apalagi dia sangat paham secara psikologis ya. Jadi Ruben Amorim ini menurutku sangat mahir untuk melakukan pendekatan kepada para pemain, sangat komunikatif. Jadi dia benar-benar bisa memahami secara individual para pemain itu kebutuhannya seperti apa, keinginannya seperti apa. Menurutku itu hal yang sangat bermanfaat. Karena apa? Karena ketika kamu memiliki komunikasi yang handal, kamu mampu mendekati para pemain ini secara personal, otomatis itu nanti bisa menurunkan ego dari para pemain dan membuat pemain itu mau bekerja lebih keras sebagai sebuah tim, bukan sebagai individu. Karena itu nanti akan sangat mempengaruhi performa ketika berada di atas lapangan. Lalu tadi juga sempat disinggung bahwa Ruben Amorim ini seorang yang sangat sederhana ya. Secara penampilan, secara karakter dia lebih memilih untuk tampil secukupnya ya. Bukan tipikal orang yang suka memakai perlengkapan-perlengkapan yang cukup mewah. Bukan hal yang salah, tapi ini lebih ke cara pandang seseorang dalam menyikapi kehidupan gitu loh. Jadi Ruben Amorim ini termasuk salah satu orang yang sederhana berarti ya, bisa kita lihat dari komentar tadi. Dan Ruben Amorim ini kalau kita lihat sejak awal dia mengikuti kursus manajerial Jose Mourinho, bisa dilihat bahwa sebenarnya dia ini sangat potensial lah. Bahkan sebelum program kursus itu dimulai, tampaknya Jose Mourinho sudah bisa melihat bahwa
Ruben Amorim ini akan menjadi pelatih yang sangat bagus, sangat berkembang, dan akan menjadi salah satu pelatih dari Portugis yang akan hebat di masa yang akan mendatang. Dan mulai terbukti secara perlahan ya, karirnya sebagai pelatih dengan Sporting Lisbon sudah terlihat bagaimana kualitas, bagaimana prestasi yang sudah diraihnya. Bahkan di pertandingan dini hari tadi saat melawan Manchester City, Sporting Lisbon bisa menang telak 4-1 atas Manchester City. Yang mana saat konferensi pers itu kan sempat disinggung juga, Ruben Amorim juga mengatakan sambil ya sedikit sarkas ya, kalau misalkan nanti Sporting Lisbon kalah dengan Manchester City, ya semua media akan menganggap itu hal yang biasa. Tapi kalau misalkan Sporting Lisbon menang atas Manchester City, semua media, semua fans pasti akan menganggap bahwa Sir Alex berikutnya telah lahir. Ya menurutku memang sarkas sih, karena tipikal media, tipikal fans Manchester United itu kebanyakan sesumbar. Suka sesumbar orang-orang yang ngefans MU ini. Nggak tahu kenapa. Maksudnya ada berita dikit langsung dipelintir, ada berita dikit langsung heboh sendiri. Ya cukup lebay memang. itu nggak bisa dipungkiri ya, aku sendiri pun menyadari dan ya mengiyakan kondisi seperti itu. Akhirnya di pertandingan tadi Sporting Lisbon menang telak 4-1 atas Manchester City, menunjukkan bahwa ya secara kualitas Ruben Amorim ini menurutku sudah nggak perlu diragukan gitu loh. Karakternya, kemampuannya dalam pemahaman taktis, bagaimana cara dia menghandle para pemain, bagaimana cara dia beradaptasi untuk menyesuaikan lawan yang akan dihadapi, menurutku sangat layak untuk dinantikan saat dia sudah melatih Manchester United nanti di akhir November ya, saat melawan Ipswich. Nggak sabar untuk menunggu. Dan yang terakhir itu tadi ada komentar bahwa dia sampai saat ini masih memberikan uang sewa untuk membantu temannya, untuk membantu terkait kesusahan yang dialami oleh temannya di Casapia itu. Menurutku itu sebuah dedikasi ya, sebuah loyalitas terhadap ya teman dekatnya, sekaligus sebagai bentuk kepeduliannya ya, yang mana itu juga menunjukkan sisi lain dari Ruben Amorim secara personal gitu loh. Dan memang dari beberapa komentar ini menurutku sudah cukup memberikan gambaran bahwa memang Ruben Amorim ini memiliki karakter yang kuat, memiliki pribadi yang sederhana, dan memiliki kemampuan komunikasi, kemampuan dalam memahami hal-hal terkait ya strategi pemahaman taktis yang sangat bagus, dan itu bisa menjadi modal awal yang cukup menarik saat dia menjadi pelatih di Manchester United nanti. Ya mari kita tunggu ke depannya nanti seperti apa. Sangat menarik. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Leny Yoro yang akan berusia 19 tahun minggu depan tidak akan bermain melawan PAOK pada hari Kamis atau Leicester pada hari Minggu. Namun mungkin akan ada kesempatan baginya selama sesi latihan terbuka di Carrington pada hari Rabu. Oke, kalau kita lihat situasi dari Leny Yoro, memang dia kan baru saja selesai dari cedera lateral ya, dan membutuhkan waktu yang cukup juga untuk melakukan recovery. Maksudku kalau misalkan dia belum benar-benar bugar, belum benar-benar fit, nggak perlu dipaksakan juga. Meskipun dengan adanya pelatih baru, menurutku Leny Yoro ini salah satu pemain muda potensial yang bisa dicoba untuk menerapkan formasi yang dipakai oleh Ruben Amorim. Tapi menurutku akan lebih penting lagi kalau itu semua harus menunggu kondisi dari Leny Yoro benar-benar pulih setelah dia mengalami cedera gitu ya. Kemungkinan paling realistisnya sih nanti di akhir November ya, saat melawan Ipswich. Nggak tahu nanti sudah tersedia apa belum untuk Leny Yoro. Tapi kalau untuk laga ke depan sampai akhir pekan ini kayaknya masih belum.
nggak mau terburu-buru juga, biarkan back lain yang sudah tersedia, yang masih fit, yang mengisi posisi tersebut. Pemain yang berusia sangat muda ini nggak perlu dibuat terlalu terburu-buru, dibuatkan jadwal yang begitu padat. Menurutku jangan. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United telah mengungkapkan apa yang dipilih oleh 50.000 lebih penggemar tiket musiman, anggota United, dan anggota klub eksekutif dalam survei konsultasi penggemar Old Trafford pada bulan September. Dari hasil tersebut, 52% menginginkan stadion baru, 31% menginginkan pembangunan kembali Old Trafford atau renovasi, dan 17% masih ragu apakah harus membuat stadion baru atau merenovasi Old Trafford. Ya, ini adalah sebuah survei ya, yang mana ini bisa menjadi salah satu tolak ukur apakah Manchester United harus membangun stadion baru atau merenovasi Old Trafford. Selanjutnya, dari hasil survei tersebut, Manchester United telah menunda keputusan akhir perihal penentuan apakah mereka akan membangun stadion baru atau membangun kembali Old Trafford, setidaknya hingga musim panas tahun depan. Oke, akhirnya informasi terkait Old Trafford ini kembali diundur ya, karena ya memang tidak bisa dipastikan secepat itu kalau kita melihat keadaan yang ada. Untuk saat ini ya membangun Old Trafford, ya untuk saat ini membangun stadion baru atau merenovasi Old Trafford tentu membutuhkan waktu yang tidak sedikit. Sedangkan untuk saat ini di Manchester United masih masa transisi, pergantian pelatih baru, yang mana itu juga akan menjadi fokus tersendiri bagi manajemen Manchester United. Meskipun di beberapa bulan sebelumnya sudah ada berita bahwa keputusannya nanti akan dipastikan akhir tahun 2024, tapi nyatanya diundur lagi seperti yang sudah aku bahas sebelumnya. Proyek seperti ini tidak akan selesai dalam waktu yang singkat. Pasti prosesnya akan berjalan bertahun-tahun dan itu pasti molor. Karena nanti selama proses itu berjalan pasti akan ada kendala-kendala baru, akan ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan lagi. Prosesnya pasti akan panjang. Jadi kita tidak perlu gerusa-gerusur. Pihak manajemen juga sudah bekerja sangat keras untuk menangani semua kebutuhan yang ada di dalam internal manajemen Manchester United. Oke, mungkin itu dulu beberapa update terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada komentar lain terkait berita tersebut, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita akan diskusi santai seperti biasa. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.